Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa, amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi, amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati akan datang zamanun, suatu zaman, ala ummati, kepada umatku, yafirruna, yang mana pada zaman itu mereka berlari, manusia berlari, minal ulama, dari para ulama, wal fuqahai, dan para ahli fikih. Jadi di zaman itu kebanyakan manusia lari dari ulama dan ahli fikih. Fayabatalihimullahu bithalati baliyati, maka Allah akan menurunkan musibah kepada mereka, 3 musibah. Ulaha, yang pertama, yarfa'ullahul barakata min kasbihim, Allah akan mengangkat keberkahan dari usaha mereka. Pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, kaki di kepala, kepala di kaki, tidak ada bekasnya. Jangankan untuk mencukupi ya, untuk menutupi saja tidak cukup. Malah dagang timbul hutang, kuli malah banyak keringat saja, capek saja, tidak ada hasilnya. Karena apa? Karena keberkahannya sudah diambil oleh Allah, diangkat. Akibat tadi, akibat lari dari ulama dan ahli fikih. Ini majaz ya, bukan berarti ada ulama lari, bukan. Jadi maksudnya dia tidak mau dekat dengan ulama dan tidak mau belajar fikih. Barokah maknanya ziyadatul khair fil khair, bertambahnya kebaikan di suatu kebaikan. Itu namanya barokah. Sebagaimana firman Allah, hal jazaul ihsan illal ihsan. Kebaikan yang berkah yang diterima oleh Allah, pembalasannya di dunia adalah al-ihsan, kebaikan lagi. Jadi bertambah baik. Wathaniyatu, musibah yang kedua, yusallitullahu ta'ala alim sultanan zaliman, Allah akan mengutus kepada mereka sultanan zaliman, pemimpin yang zalim. Dari mulai RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, wali kota, presiden, menteri, zalim semua. Nah, dari sini kita bisa ambil pelajaran yang terjadi khususnya di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para pemimpin, apalagi sekarang masih pesta demokrasi ya, menunggu pengumuman resmi dari KPU siapa yang akan dilantik menjadi presiden. Sekalipun hasil daripada hitungan cepat quick count menunjukkan 02 ya, Prabowo dan Gibran. Tapi kita belum tahu ya yang resminya dari KPU. Ya, kita tunggulah. Nah, intinya sebagaimana sabda Nabi, sebagaimana keadaan kalian seperti itu, seperti itulah pemimpin kalian. Maka diantaranya yang menjadikan diangkatnya oleh Allah suatu pemimpin yang zalim, apa diantaranya? Para pedagang, para pengusaha yang tidak jujur, nipu, gambling. Nah, itu mengakibatkan musibah ini. Sultanah zalimah, pemimpin yang zalim. Itu musibah yang kedua. Wasalitsatu, musibah yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bigori iman, mereka keluar dari dunia, artinya meninggal dunia, bigori iman, tanpa iman. Nauzubillah. Kenapa bisa tanpa iman? Karena begini, al imanu uryanun ya, iman itu ibarat orang yang telanjang bulat, itu tanpa pakaian. Walibasuhu at-taqwa, pakaiannya adalah takwa. Nah, seseorang bisa sampai pada derajat takwa bil ilmi, tentu dengan ilmu. Nah, sementara dalam keadaan ini digambarkan oleh Nabi,
Yafirruna minal ulama wal fuqaha, lari dari para ulama dan ahli fikih, artinya tidak mau belajar. Ya maka dari itu kita berdoa jangan berhenti. Allahumma ahyina hayatal ulama. Ya Allah, hidupkanlah kami seperti hidupnya para ulama, dekat dengan ulama, mau belajar ngaji dan berbaik sangka kepada ulama, jangan berburuk sangka. Itu musibah yang ketiga. Selanjutnya, wal maqalatu tsalitsatu, maqalah yang ketiga di bab kedua ini, an Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Diterima dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila sapinati. Barang siapa yang masuk ke dalam kubur tanpa bekal, maka sesungguhnya dia seperti menyeberang lautan tanpa kapal, tanpa perahu. Gimana bisa? Kecuali bila bisa berjalan di atas air. Itu kan tidak logis. Begitupun masuk ke dalam kubur. Al-qabru sundukul amal. Kubur itu adalah petinya amal. Jadi apa yang kita simpan waktu di dunia ini, nah itulah yang akan kita buka nanti di kubur nanti. Peti amal kita. Keterangan selanjutnya, wan Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, izzud dunya bil mal. Gagahnya seseorang di dunia ini ya dengan harta. Jadi kalau kegagahan di dunia ini dengan harta. Wa izul akhirati bisolil amal. Dan kegagahan di akhirat dengan amal soleh. Jangan dibalik ya. Mencari ketenaran, mencari pangkat, jabatan di dunia ini dengan amal soleh. Berarti bukan lillah. Hanya lelah saja. Lillahnya tak ada. Maka tidak akan menjadi kegagahan. Nah, kalau mencari kegagahan di dunia ini, ya dengan harta. Makanya orang kaya lancar. Apapun yang dilakukan lancar. Pada mendukung semua. Karena dia secara zahir memang kaya. Tapi belum tentu di akhirat. Karena jarang sekali orang yang kaya hartanya halal. Ya begitupun sebetulnya orang miskin. Cuman yang membedakannya kalau orang kaya, misalnya hartanya tidak halal, berarti dia banyak yang haramnya. Ya kalau orang miskin, walaupun dia tidak halal, dia hanya sedikit yang tidak halalnya. Wa'an Utsman radhiyallahu anhu, selanjutnya dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu, hammud dunya zulmatun fil qalbi. Bingung urusan dunia, zulmatun fil qalbi, bisa menjadi kegelapan di dalam hati. Wa hamul akhirati nurun fil qalbi. Dan bingung urusan akhirat bisa menjadi penerang di dalam hati. Jadi urusan dunia ya laksanakan saja, tidak perlu sampai masuk ke dalam hati. Apalagi membuat stres, depresi urusan dunia, naudzubillah. Tapi urusan akhirat, semakin kita memperdalam kajian tentang akhirat, semakin kita kesulitan untuk menemukan titik terang. Nah di situ Allah akan memberikan cahaya penerang ke dalam hati kita. Barokahnya mengkaji urusan akhirat. Ya tentu lillahi ta'ala, karena Allah. Wa'an Ali radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mangkana fi talabil ilmi kanat al-jannatu fi talabihi. Barang siapa yang mencari ilmu, tentu yang dicarinya itu hakikatnya surga, bukan ilmu itu. Wa mangkana fi talabil ma'siyati kanatin naru fi talabihi. Dan sebaliknya, barang siapa yang mencari kemaksiatan, bagaimana dia supaya bisa bermaksiat dalam modal yang minim misalnya, malah hakikatnya dia mencari neraka, mengusahakan dirinya untuk masuk neraka. Naudzubillah. Sahabat-sahabat semuanya, mungkin hanya itu pengajian pagi ini, kajian pagi ini. Ya, kita berdiskusilah, sama-sama belajar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.